Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Ian Rahman. Dan Kompas Bisnis di awal pekan ini membahas yang satu ini, Saudara. Ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang bilang ada sinyal positif dari lembaga pemeringkat global S&P terkait dengan peringkat kredit Indonesia. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak S&P dalam rangkaian lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Purbaya bilang lembaga tersebut menilai kinerja ekonomi RI masih solid sehingga tidak ada perubahan outlook dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Saudara, Purbaya menegaskan S&P bahkan memberikan indikasi peringkat kredit Indonesia berada dalam kondisi aman untuk beberapa waktu ke depan. Meski demikian, S&P memperingatkan soal kondisi fiskal Indonesia, khususnya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. S&P menilai rasio pembayaran bunga perlu dijaga agar tidak membebani fiskal ke depan. Kepada Kompas Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya bilang Juni nanti S&P akan ke Indonesia dan akan melakukan double check sebelum merilis rating outlook RI. Outlook stabil katanya. Saya mukanya kan agak kaget. Dia tanya gini, kenapa kamu kaget? Kamu expect turun ya? Saya bilang enggak, emang ya seperti itu karena fondasi kita bagus. Mereka setuju dengan pandangan kita. Jadi dalam waktu dekat kita masih stabil. Kan yang lain bilang negatif. Jadi menurut S&P performance kita masih bagus. Walaupun ada concern sana sini, tapi secara umum masih baik sehingga outlook-nya stabil. Dan mereka bilang, mungkin mereka mikir saya nggak ngerti. Dia tanya begini, tahu nggak itu apa artinya? Nggak tahu apa artinya, saya tanya. Mereka bilang artinya sampai 2 tahun ke depan kira-kira peringkat kamu aman. Artinya yang triple B itu aman sampai 2 tahun ke depan. Itu kata orang S&P. Yang jelas dalam waktu dekat nggak ada perubahan. Juni nanti dia akan double check lagi apakah kita masih sesuai dengan harapan mereka. Tapi rasanya yang mereka singgung, mereka kayaknya percaya anggaran kita aman. Dan yang mereka singgung hanya sedikit sekali dan mereka percaya bahwa kita bisa memenuhi hal itu. Dia hanya bilang Juni akan ke Indonesia dan dia akan menemui saya di Indonesia nanti. Ya, Saudara, lalu seberapa besar klaim dari Menkeu Purbaya yang bilang S&P akan mempertahankan rating RI terhadap kinerja IHSG? Kita lihat data. Nah, ini dia, Saudara, dari pergerakan IHSG selama sepekan terakhir terpantau ini rata-rata berada di atas level 7.500. Sempat naik turun tipis namun kembali menghijau pada penutupan perdagangan hari Jumat lalu. Kita lihat secara lebih detailnya pada awal pekan pada hari Senin tanggal 13 April lalu IHSG berada di level 7.500, kemudian naik di 14 April ataupun di hari Selasa di level 7.675 dan turun tipis di 15 April di level 7.623. Kemudian masih berada di 7.600-an di tanggal 16 April, tepatnya 7.621. Kemudian pada penutupan perdagangan hari Jumat lalu, IHSG terkerek ke 7.634. Dan ini sebetulnya naiknya tipis begitu. Lalu pertanyaannya, Saudara, ini menghijaunya IHSG ini, apakah dipengaruhi oleh pernyataan Purbaya soal S&P atau sebetulnya ada sentimen lain? Sebelum ke sana, Saudara, kita lihat dulu kinerja sektor saham selama sepekan terakhir. Kita lihat. Nah, ini dia, Saudara, jika 2 pekan lalu ada beberapa sektor saham yang naiknya signifikan hingga belasan persen, tampaknya pada pekan lalu kenaikannya tidak setinggi itu, bahkan terpantau ada yang minus. Kita lihat dari sektor barang baku yang sebelumnya ini naik belasan persen, hanya naik tipis 0,61% di pekan lalu. Sementara yang minus ada di sektor keuangan, yaitu minus 1,05%, tipis sebetulnya. Kemudian infrastruktur naik 3,24%, properti naik 2,55%, dan energi 1,99%. Sektor siklikal ini turun paling dalam, minus 3,96%, dan sektor teknologi naik 1,41%. Sementara yang naik paling tinggi dari pantauan sepekan terakhir ada di sektor industrial, ini 5,89%. Salah satu kinerja saham yang menurun ada di sektor keuangan termasuk perbankan. Kita lihat seperti apa kinerja saham Big Bank selama sepekan terakhir.
Nah ini dia saudara, tepat sekali kinerja saham Big Bang selama sepekan terakhir terpantau menurun kecuali Bank Rakyat Indonesia yang naik tipis 1,18%. Namun sisanya turun ataupun minus. Kita lihat yang terdalam ini ada BCA minus ataupun turun 4,10%. Sementara di BNI ada 0,54% dan Bank Mandiri ini turun 1,07%. Menteri Keuangan boleh bilang jika S&P akan mempertahankan rating RI di stabil. Namun bagaimana dengan investor asing? Apakah serta-merta mempercayakan uang mereka di bursa saham Indonesia? Kita lihat data berikutnya. Nah ini dia arus dana asing yang keluar dalam sepekan terakhir. Nyatanya belum demikian saudara. Data menunjukkan arus dana asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia selama sepekan terakhir jumlahnya mencapai 1,59 triliun rupiah. Tampaknya ini bukan sekadar menunggu rilis S&P. Investor juga masih wait and see dengan hasil peninjauan indeks MSCI pada bulan depan. Apakah akan memangkas bobot saham-saham Indonesia di indeks mereka? Lalu saudara, seberapa jauh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang bilang S&P akan pertahankan rating RI terhadap kinerja IHSG ke depan dan apa saja sentimen lain yang mempengaruhi indeks selama sepekan terakhir? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Saudara, seberapa besar pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang bilang S&P akan mempertahankan rating RI terhadap kinerja IHSG ke depan? Lalu bagaimana pula tensi geopolitik hingga hasil tinjauan MSCI mempengaruhi IHSG? Kita langsung tanya kepada Lisa Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwum Sekuritas. Bu Lisa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Yan. Bu Lisa, ini banyak banget kan ya dinamika terakhir-terakhir ini. Ada domestik, ada global, termasuk kemarin juga ada kunjungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Amerika Serikat. Menurut Anda seberapa besar kontribusi statement dari Menteri Keuangan soal S&P terhadap pergerakan IHSG pekan lalu yang ditutup menghijau? First of all, saya cukup appreciate dengan apa yang dilakukan Pak Purbaya dan tim Kementerian Keuangan untuk jemput bola roadshow ke US, mendatangi financial institutions besar seperti S&P Global, juga bicara dengan BlackRock dan lain-lain. Ini adalah suatu upaya untuk memperlancar komunikasi keluar, eksternal, dan juga ke dalam Indonesia terhadap para pelaku pasar di sini begitu. Jadi adanya usaha proaktif dari Kementerian Keuangan ini mempresentasikan kondisi Indonesia saat ini, terus kemudian berusaha meyakinkan investors akan ketahanan fundamental kita. Ini adalah suatu cara yang bisa dibilang bisa menenangkan pasar untuk saat ini begitu. Apalagi ketika di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini, kita pun terancam energy shock maybe ya, karena as per today 2 kapal Pertamina yang masih nyangkut di Selat Hormuz itu belum bisa keluar. At the same time pemerintah juga proaktif mendekati Rusia, mau membeli minyak Rusia. Nah, hal-hal semacam itu yang saya rasa cukup banyak pengaruhnya ke kenaikan IHSG belakangan ini. Berarti artinya klaim soal S&P, kan sebetulnya S&P ini belum mengeluarkan rilis. Kabarnya baru akan mengeluarkan rilis pada Juni nanti. Namun Pak Purbaya ini sepertinya memberikan bocoran begitu bahwa rating ataupun peringkat RI ini aman 2 tahun ke depan. Apakah sedikit banyak ini mempengaruhi IHSG, Bu? Soal pernyataan ini khususnya? Yes, karena kalau dilihat dari maksudnya saya berusaha mengerti kenapa Pak Purbaya melakukan hal itu dan apa impact-nya ke market gitu. Ini saya rasa mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi ketika saat MSCI ya. Ketika waktu itu sebenarnya mungkin otoritas bursa sudah di-approach berkali-kali oleh institusi tersebut, tapi belum ada perbaikan yang signifikan belum atau tidak ada follow up yang berarti begitu. Nah, sampai akhirnya harus divonis sovereign downgrade, bahkan juga disusul oleh Goldman Sachs, UBS, Nomura berturut-turut. Nah, disinilah mungkin hal itu yang
kesalahan tersebut yang tidak mau diulang kedua kalinya oleh Pak Purbaya dan tim Kementerian Keuangan. Jadi again ini adalah usaha perbaikan komunikasi yang menurut saya pelaku pasar cukup melihat ini sebagai suatu usaha yang bisa di-appreciate dan lumayan lah memberikan apa namanya assurance gitu kepada usaha memberikan assurance kepada foreign investors. Walaupun kenyataannya memang foreign net sale sepekan terakhir masih di atas 2T menurut data terakhir, dan juga year to date ini mereka masih jual kenceng 34T gitu, no foreign net sale. Tapi ya usaha pendekatan seperti itu bisa kita anggap sebagai suatu katalis positif di market. Masih ataupun bisa menjadi katalis positif di market. Sebelum kita bahas soal net sale, Bu Lisa, kita membahas soal IHSG yang ditutup menghijau pada pekan lalu ataupun penutupan perdagangan pada hari Jumat pekan lalu. Ini selama sepekan kita pantau ini IHSG berada di level 7.500 sampai 7.600-an. Ini artinya masih di level landai begitu. Anda kalau melihat dari sisi investor ini seperti apa? Apakah investor masih wait and see, menunggu hasil tinjauan MSCI yang kemungkinan akan dirilis pada bulan depan, Bu? Oke, kalau kita lihat sepekan terakhir kelihatannya landai, tapi kalau kita lihat dari bottom 6 April, IHSG itu dari titik low di bawah 7.000, 6.935 sampai di pekan kemarin itu tertingginya 7773 itu sudah naik 12% loh Mas Yan. Dan dari 6 April ini tergolong kuat ya, karena regional juga naiknya lumayan sih. Bahkan Wall Street itu sempat mencetak titik-titik tertinggi, tapi biasanya kan kita anomali ya, tapi kali ini ikutan nih IHSG gitu. Dan jadinya kalau kita lihat time frame yang lebih besar sedikit gitu, 2 pekan ke belakang, ini sebenarnya masih tergolong uptrend ya, dan uptrendnya malah cukup memberikan harapan kalau swing uptrendnya ini masih bisa naik lagi jika keadaan sudah mulai stabilizing. Dan kuncinya itu ada di level resisten 7720 sampai 7000 sampai 7773 kemarin, level tertinggi kemarin itu pekan lalu. Nah, ini menurut saya masih bisa dikategorikan sebagai yang namanya bullish flag dalam technical analysis ya. Dan Indonesia dan IHSG bukannya tidak mungkin masih bisa punya peluang untuk naik lagi ke arah 8.000 bahkan begitu. Nah, tapi memang ada faktor-faktor yang yang masih ditunggu-tunggu cukup penting seperti itu tadi MSCI bulan Mei, dan kemudian juga suasana tensi geopolitik, dan yang paling penting saya rasa pekan ini adalah keputusan BI rate nih, dan usaha Bank Sentral untuk membantu stabilitas rupiah karena saat ini rupiah sudah di level 17.176 something. Ini bahkan posisinya yang lebih buruk daripada ketika di krisis moneter tahun 98 lalu begitu. So jadi mungkin yang menjadi tantangan buat pemerintah saat ini adalah ketika mereka berusaha roadshow capek-capek untuk mempromosikan fundamental Indonesia yang bagus, yang katanya mau menjaga ketahanan defisit fiskal, tapi rupiah kita saat ini adalah posisi terlemah sepanjang masa. How are we going to prove it gitu kepada foreign investors begitu Mas Yan? Oke, berarti tadi kita sempat membahas terkait dengan bagaimana lembaga pemerintah termasuk tadi S&P dan juga MSCI mempengaruhi IHSG. Apakah tadi sentimen-sentimen domestik yang disebutkan oleh Bu Lisa termasuk dari keputusan BI rate yang masih ditunggu dan juga rupiah yang melemah ini juga mempengaruhi IHSG, Bu? Ya, pastinya itu adalah satu hal penting yang akan ditunggu-tunggu pekan ini, keputusan BI rate sepertinya besok ya. So far sih konsensus masih dijaga tetap di 4,75. Kami berusaha menganulir kemungkinan BI harus menaikkan. Semoga tidak ya. Tapi at least mereka do something else untuk intervensi rupiah mungkin begitu, menjadi liquidity provider buat USD yang lebih deras mungkin begitu. Dan ya itu yang saya rasa akan membentuk market pekan ini.
Oke, kalau kita pantau juga Bu Lisa ini terkait dengan sektor-sektor mana saja yang naik dan juga turun selama sepekan terakhir. Tadi saya juga sempat Ya. menginformasikan grafiknya begitu bisa ditampilkan di layar. Ini tampak sektor keuangan, ada juga siklikal dan kesehatan yang turun dibandingkan sektor lainnya. Analisis Anda seperti apa? Ya. Terutama sektor keuangan Bu Lisa. Sektor keuangan ini jelas yang paling terpukul ketika nilai tukar rupiah kita melemah seperti saat ini ya. Kenapa? Karena again ini akan balik lagi ke keputusan BI rate besok. BI apalagi the Fed-nya itu belum tentu akan turunin suku bunga katanya tahun ini. Kalaupun menurunkan suku bunga mungkin Desember, masih lama. Nah, ketika posisi rupiah kita lagi melemah saat ini, BI saya rasa tidak punya ruang untuk menurunkan suku bunga besok gitu. Ya most likely akan stay dan malah agak deg-degan juga kalau perlu dinaikin gitu ya. But hopefully tidak again. Nah, ini juga akan ngaruh ke yield dari surat utang Indonesia, obligasi ya. Kenapa? Jadinya kita tuh harus menaikkan seolah daya tarik obligasi Indonesia itu kita harus tinggi yieldnya ya. Sorry, tinggi kuponnya. Dan tingginya kupon ini of course artinya akan memberatkan bunga utang Indonesia di kemudian hari yang seperti tadi yang juga sudah Mas Yan utarakan di depan di video depan ya, bunga utang dan ini juga concerns dari S&P Global. S&P katanya akan memantau seberapa lincah nih Kementerian Keuangan untuk menjaga level defisit fiskal ini bisa tidak di atas 3%. Nah, sementara rupiah tinggi, terus kebutuhan dana dalam negeri juga tinggi dilihat dari MBG, kemudian juga subsidi minyak yang sekarang minyaknya sudah mahal begitu. Sementara kita dalam posisi sovereign downgrade, jadi kalau mau obligasi kita laku di luar negeri, mau nggak mau kita harus tinggiin bunganya begitu. Oke, kalau kita ngomong-ngomong soal sektor keuangan yang turun, ini sebetulnya gak jauh-jauh ngomonginnya soal big banks ya Bu. Pantauan Ya. kita juga kinerja saham big banks juga tampaknya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Selama sepekan terakhir ini hanya BRI ataupun BBRI yang naik tipis 1,18%. Sementara BCA atau BBCA mengalami penurunan terdalam dibandingkan big banks lainnya sebesar 4,10%. Ini menurut Anda, analisis Anda mengapa BBRI bisa naik tipis dan BBCA turun dalam? BBRI mungkin karena masih mengandung dividen yang sejatinya akan cum date hari ini seharga kalau nggak salah Rp207 deh. Nah, tapi resikonya adalah ketika besok ex date harga saham biasanya turun akan mengikuti besaran dividen tersebut. So, siap-siap BRI besok turun sekitar Oke. Rp200 ya. Dividen trap ya Bu? Iya, BRI itu katanya memberikan dividen yang dan secara dividen payout ratio itu lebih besar dari biasanya. Padahal performance-nya juga sebenarnya nggak lagi naik gitu. So, I guess ini adalah bagian dari ibaratnya setoran ke dana antara ya, karena ya BUMN bank sekarang udah di bawah Danantara kan. Nah, terus kemudian kalau buat BCA kenapa banyak diguyur asing? Ya sebenarnya bank-bank besar Indonesia juga diguyur asing, BCA, BRI termasuk salah satunya, Mandiri, BNI. Cuman BCA kenapa porsinya lebih besar? Karena dari likuiditas itu paling besar. Kita tahu BCA sama brand market cap terbesar balap-balapan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan asing mau keluar atau mau masuk ke Indonesia, mereka akan pilih saham dengan market cap terbesar. So, saat ini karena situasi lagi tidak berpihak kepada katalis-katalis lagi tidak berpihak kepada sektor finance, maka asing keluarnya di saham banking, dipilihlah yang terbesar BCA, tapi asing saya lihat sepertinya mereka masih masuk ke saham komoditas besar. Nah, again, komoditas Indonesia, batubara pada khususnya, ini masih menjadi andalan ternyata. Oke, naik turunnya harga saham-saham besar termasuk big banks. Ini kan sebetulnya yang panik yang kita lihat begitu di permukaan adalah retail ya Bu Lisa. Bagaimana kita ataupun retail
bisa direkomendasikan oleh Bu Lisa untuk para retail ini dalam kondisi saat ini begitu, ada tensi geopolitik, ada tadi juga masalah domestik soal rupiah. Apakah saat ini waktunya masih tepat untuk all in atau sebaiknya DCA dulu atau sebetulnya wait and see dulu jangan masuk? Kalau dilihat dari tren besarnya tadi IHSG saya bilang sebenarnya dari tanggal 6 April kenaikannya udah lumayan tinggi dan sudah bikin swing uptrend yang lumayan meyakinkan bisa berlanjut sebenarnya. Nah, Mhm. tapi kita lagi mengingat katalis global ini lagi on and off, lagi nggak jelas seperti ini. Selat Hormuz sebentar dibuka, sebentar ditutup begitu. Ya terus kondisi dalam negeri baru saja minyak non subsidi naik ya. Nah, ini kita juga mungkin akan kembali melihat kapan nih giliran yang subsidi akhirnya dinaikkan gitu. Kapan detail mengenai kita beli minyak Rusia itu mungkin kalau bisa diungkap. Nah, ini akan semakin lebih memberikan ketenangan kepada market, memberikan kejelasan. Hmm. Jadi pelaku pasar itu sukanya kalau diberi kejelasan gitu ya. Walaupun sedikit info, sedikit usaha itu is very good catalyst for us gitu. Nah, kalau mau akumulasi, kita mendingan pilih kepada saham-saham yang uptrend-nya lagi bagus di saat ini, yaitu ya mau nggak mau saham-saham komoditas nih, yang masih di atas angin sepertinya ya. Kalau mau buy on weakness, kita lihat area support mereka. Terus kalau misalkan memang tertarik saham banking, sebaiknya akumulasi sedikit-sedikit aja dulu sekarang. Saham banking harus diakui saat ini harganya murah dan menarik sebenarnya untuk akumulasi. Tapi sayangnya nih nilai tukar rupiah kita yang lagi lemah banget gitu ya. Terus kemudian juga kalau suku bunga ditahan tinggi, bank juga nggak bisa nurunin suku bunga kredit gitu. Gimana masyarakat atau koperasi mau bisa ambil kredit gitu, sementara bank kan untungnya dari situ, ya kan? Nah, untuk akumulasi bank yang lagi murah ini saya saranin dikit aja dan keep trading pada saham-saham yang kira-kira diuntungkan dari headline saat ini, gitu. Intinya rajin-rajin riset sendiri ya Bu ya. Kita melihat bagaimana situasi secara global dan juga domestik. Tadi juga Bu Lisa rekomendasinya terkait dengan big banks juga akumulasi sedikit demi sedikit terlebih dahulu karena kita melihat juga kondisi rupiah dan juga lihat juga bagaimana emiten lainnya termasuk komoditas yang saat ini tengah naik. Dan IHSG ini masih uptrend dari analisis Bu Lisa. Terima kasih Head of Equity Research Kium Sekuritas, Lisa Kamelia Suryandata atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Bu, sehat selalu. Thank you, Mas Yan. Sama-sama. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda.